Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah mulai senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih di tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah. Malam hari ini kita akan mengkaji ayat 114 sampai dengan 117. Bapak dan Ibu ya. Di ayat 114 Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman daripada orang mana'a menghalangi masajidallahi, masjid-masjid Allah, ayyuzkaro supaya disebut fiha di dalamnya ismuhu namanya, wasa'a dan dia berusaha fi khorobiha untuk merobohkannya. Ulaika mereka telah makana lahum, tidaklah keadaan untuk mereka ayyadkhuluha mereka masuk illa kecuali khaifina dengan penuh rasa takut. Lahum untuk mereka fid dunya di dunia khizyun kehinaan, walahum dan untuk mereka fil akhirati di akhirat adabun adimun siksaan yang besar. Di ayat ke-114 sebagaimana diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan ayat ini terkait dengan peristiwa penyerbuan Baitul Maqdis ya. Setelah era kenabian Nabi Sulaiman yang mengalami penyerbuan oleh Raja Babilonia yang dipimpin oleh Bukhtanasar, atau kadang juga disebut dengan Nebukadnezar. Mereka menyerbu Yerusalem, kemudian menghalang-halangi orang untuk masuk ke Masjidil Aqsa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Ibnu Katsir juga mengutip riwayat, tetapi kata beliau riwayat yang kedua ini dianggap sad ya, dianggap aneh. Karena pendapat yang kedua menyampaikan bahwa ayat ini terkait dengan upaya orang-orang Quraisy menghalang-halangi Nabi untuk sholat di Masjidil Haram. Kenapa dianggap riwayat yang kedua ini aneh? Karena suratul Baqarah itu kan turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi bukan pada saat Nabi belum hijrah. Sehingga yang paling tepat adalah ayat ini terkait dengan peristiwa yang menimpa orang-orang ahli kitab sepeninggal Nabi Sulaiman. Mereka mengalami penganiayaan, mengalami penghadangan ketika mereka akan melakukan ibadah di Masjidil Aqsa ya. Kemudian Allah SWT mengajukan pertanyaan retoris ya. Orang yang menghalangi orang untuk masuk ke dalam masjid itu kata Allah disebut sebagai orang yang adlamu.
orang yang paling dolim. Dolim di sini dalam arti orang yang paling menganiaya, karena dolim bisa dimaknai asyirku billah yang Allah sampaikan di surah Luqman ayat 13. Tapi dolim juga bisa diartikan gelap, seperti ketika Allah menerangkan tentang sifat Al-Quran di pendengaran orang-orang munafik itu seperti hujan lebat. Aw qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Jadi Al-Quran ketika dibacakan yang dirasakan oleh orang-orang munafik itu seperti dhulumatun, keadaan yang gelap gulita, hujan deras, kemudian bledege ngampar-ngampar. Itu makna dolim yang kedua. Makna dolim yang ketiga adalah menganiaya, suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain atau bisa merugikan diri sendiri. Maka ada istilah dolim kepada diri sendiri ketika perbuatan itu merugikan diri sendiri. Ada dolim kepada orang lain. Dan Rasul sudah pernah mengingatkan jangan berlaku dolim, karena dolim itu nanti akan menjadi kegelapan di hari akhir ya. Orang yang menghalangi orang untuk masuk ke masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, oleh Allah disebut perbuatan yang adlamu, orang yang paling dolim. Artinya satu sisi dia tidak mau menyembah Allah, sisi yang lain malah dia menghalang-halangi orang untuk menyembah Allah. Ini kan sama dengan peristiwa yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab wudu, ketika Rasulullah SAW sedang sholat di dekat Ka'bah, kemudian berkumpul mengelilingi Rasulullah Amr bin Hisham dan teman-temannya. Kemudian Amr bin Hisham menyampaikan tawaran kepada orang-orang yang ada di situ untuk mengambil jeroan onta, usus onta, dan darah onta agar diletakkan di pundaknya Rasul. Kemudian berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka, mau ngambil. Setelah diambil, kemudian diletakkan di punggungnya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidak mengangkat tubuhnya sampai kemudian Juwairiyah itu memberitahu Fatimah bahwa ada yang meletakkan kotoran onta di punggungnya Rasul. Maka Fatimah datang mengambil kotoran onta itu, kemudian Fatimah langsung tasubbuhum, langsung mencaci mereka. Jadi meskipun Fatimah saat itu masih anak-anak, tapi kendel ya Pak, berani menghanyami Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah berdoa kepada Allah. Yang pertama Rasul mendoakan orang Quraisy, ya, Allahumma alaika Quraisyin, ya Allah untuk Anda Quraisy, sampai 3 kali. Kemudian menyebut 7 orang yang terlibat di dalam meletakkan itu, karena mereka termasuk menghalangi Rasul untuk menyembah Allah SWT. Di situ ada Amr bin Hisham atau Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Rabi'ah bin Al-Walid. Ini yang 7 orang ini semuanya tersungkur di sumur Badar. Jadi semuanya terbunuh orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah, karena mereka termasuk orang yang adlamu, orang yang dolim. Atau seperti yang pernah kita kaji di tafsir Al-Quran surah Al-Alaq, ketika Allah mengingatkan Abu Jahal. Abu Jahal itu kan berkali-kali mau mencelakai Rasul, oleh Allah diingatkan ya, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, sekali-kali jangan begitu. Kalau kamu tidak berhenti untuk menghalangi Rasulullah, kalau kamu tidak berhenti untuk menghadang Rasul, pasti akan dicabut ubun-ubunnya kan. Allah akan mengancam begitu kepada Abu Jahal. Makanya ketika terbunuh di Badar kan Rasulullah kemudian menanyakannya kepada jenazahnya Abu Jahal, apakah engkau mendapatkan yang Allah ancamkan?
Ini orang-orang yang tidak percaya dengan dakwanya Rasulullah, dengan seruannya Allah Subhanahu wa taala, secara telah membuktikan akhir kehidupannya yang khizyun, yang terhina, Bapak Ibu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di masjid itu orang yang dihalangi padahal punya tujuan, ayyudkaru fi hasmuhu, untuk berzikir menyebut asma'nya. Bukankah kalau kita masuk masjid kemudian kita membaca Al-Quran, dalam Al-Quran kita akan menyebut asma Allah, karena Al-Quran juga berisi firman-firman Allah, bahkan ada asma-asma Allah disebutkan. Ketika kita masuk masjid kemudian melaksanakan sholat juga bagian dari mengingat Allah, surah Toha ayat 14. Atau kita masuk masjid dan di masjid itu kita mengadakan majelis ilmu, dalam kajian juga kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di antara orang yang beragama Islam kok malah menghalangi orang muslim yang lain untuk masuk masjid, untuk mengingat Allah, apalagi kok sampai punya keinginan merobohkannya, baik merobohkan dalam arti fisik agar tidak digunakan, ataupun merobohkan agar jamaahnya tidak ada yang datang. Ini termasuk perbuatan yang paling dolim. Kemudian Allah SWT mengingatkan etikanya, kata Allah, orang yang masuk masjid itu harus khaifin, harus dengan perasaan yang khauf, dengan perasaan rendah diri, dengan perasaan khasyah kepada Allah SWT. Sebab dia masuk ke dalamnya dalam rangka ayat karofi hasmu tadi, dalam rangka ingat kepada Allah. Maka ketika masuk dalam keadaan khauf, dalam keadaan khasyah, dalam keadaan yang berada pada posisi yang paling rendah, nanti yang kita bicarakan pekan yang lalu, pada saat kita sholat, kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena pada saat sholat kita meletakkan semua atribut yang kita miliki, kita menanggalkannya. Kita meletakkan kepala itu bahkan lebih rendah daripada tumit. Kalau sejalan begitu ya Pak. Nyatanya tumit orang di depan itu kan lebih tinggi daripada kepala kita. Bahkan kadang-kadang kalau yang depan telapak kakinya nemplok di kepala kita aja, kita tidak jengkel, sebab kita sedang pada titik nol kesombongan. Jadi sama sekali tidak ada kesombongan, sehingga begitu plek kaki nempel pun ya tidak jengkel. Tapi coba di luar sholat, ada kaki nemplok di batuk, kira-kira bagaimana? Tentu kan akan marah. Nah ini kan Allah memberikan resepnya. Masuk masjid itu harusnya dengan khaifin, dengan penuh rasa takut. Kalau menghalangi orang masuk ke masjid, menghalangi orang untuk mengingat Allah, berkeinginan merobohkan masjid, masuk masjid tidak dengan perasaan khauf, ya siap-siap, kata Allah, Allah akan siapkan dua hukuman. Yang pertama hukuman di dunia apa? Khizyun, kehinaan. Kemudian yang kedua hukuman di akhirat nanti dalam bentuk azabun alim. Kita ke 115. Walillahi, dan milik Allah, al-masriku, timur, wal maghribu, dan barat. Ini nanti sama dengan di awal juz kedua surah Al-Baqarah, ketika Allah SWT memberikan perintah untuk perubahan arah kiblat. Dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab salat, Imam Al-Bukhari mengetengahkan bahwa Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, beliau sholat menghadap ke arah Al-Aqsa antara 16 atau 17 bulan. Tetapi setiap selesai sholat, Rasulullah senantiasa menengadahkan wajahnya ke langit. Kalau Allah diceritakan di Al-Baqarah itu, kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Qad sungguh naro, kami melihat, kata Allah, taqalluba wajhika fis samaa'i, engkau bolak-balik membolak-balikan wajahmu ke langit.
Jadi setiap selesai sholat, Rasulullah mesti menengadahkan wajah ke langit. Allah tahu engkau ingin aku perintahkan menghadap ke arah kiblat yang engkau ridhoi, maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Allah mengingatkan ketika nanti perintah ini turun pasti akan dikomplain. Maka di ayat pertama juz yang kedua Allah menyampaikan, sayaqulu subaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Pasti nanti orang-orang yang as-subaha'u, orang-orang yang bodoh akan komen, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka berubah kiblat. Jadi orang-orang ahli kitab itu awalnya senang ketika Nabi sampai ke Madinah, sholatnya menghadap ke arah Al-Aqsa. Oh ini sama berarti kan. Begitu disuruh menghadap ke arah Masjidil Haram, mereka komplain, loh kok berubah. Kemudian Allah sampaikan, timur dan barat itu milik Allah, terserah Allah. Mau meminta orang-orang yang beriman sholat menghadap kemanapun, itu ya terserah Allah. Makanya oleh Allah di ayat bawahnya disampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah perintahkan perubahan arah kiblat itu kecuali untuk mengetahui siapa yang mau ittiba dengan Rasul. Lah nyatanya kan ini orang-orang ahli kitab itu kemudian mereka berpaling. Makanya kata Allah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Sesungguhnya mereka tahu perubahan arah kiblat itu dari Tuhan, dari Allah. Tetapi mereka tidak mau. Makanya oleh Allah sampaikan, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan itu. Di sini Allah menegaskan timur dan barat. Jadi Al-Quran itu biasa menggunakan al-masyriqu wal maghribu. Bapak Ibu belum menemukan kan utara selatan ya dalam bahasa Al-Quran itu mesti masyrik dan maghrib. Kalau tanya kenapa, ya Allah tidak menjelaskan alasannya. Itu haknya Allah dan kita tidak punya hak mempertanyakan, Bapak Ibu. Fa'ainama, maka di mana saja tuwallu kamu menghadap, kamu berpaling, fasamma wajhullah, di situ ada Allah. Dan ini bisa digunakan ketika kita sholat di atas kendaraan. Di kitab Taksiris Sholat Sahih Al-Bukhari itu banyak sekali hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan. Memang yang beliau kerjakan semuanya sholat tatawu, tidak ada yang sholat fardu. Karena kalau fardu mesti berjamaah, Rasulullah turun. Kenapa tidak berjamaah sambil mengendari onta? Nah, kalau jamaah mengendari onta nanti bisa makmumnya ada yang mendahului, bagaimana? Nasing melayu, jadi mesti berhenti, turun. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, Bapak Ibu punya pilihan. Kalau kendaraannya darat, kendaraannya pribadi, datang waktu sholat silahkan turun. Kalau kendaraannya umum, ya jangan turun, nanti malah ditinggal ya Pak. Naik bis umum lagi di tol, kemudian waktu sholat ngomong mudun, ya duduknya tinggal pimen ya. Sholatlah di atas kendaraan. Menghadap kemana? Searah dengan arah kendaraan. Praktekkan itu ya. Bagaimana bersucinya? Ada syariat tayamum. Al-Islamu yusrun. Islam itu mudah. Karena kemana saja kita menghadap, di situ ada Allah. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Ini diberikan keringanan, dimanfaatkan fasilitas.
Kita kan hidup itu mesti cari fasilitas yang mudah. Ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Dimudahkan oleh Allah, kita manfaatkan. Innallaha, sesungguhnya Allah wasi'un alim. Wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Timur dan barat itu luas. Kekuasaan Allah luas, rahmat Allah juga luas. Alimun, Allah maha mengetahui. 116. Wa qalu, dan mereka telah berkata, ittakhadallahu, Allah telah mengambil waladan, anak. Ayat ini merupakan kecaman yang Allah sampaikan kepada orang-orang ahli kitab. Orang-orang Yahudi itu menuduh Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasoro menuduh Al-Masih Isa bin Maryam adalah anaknya Allah. Orang-orang jahiliyah menuduh malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi tiga komunitas ini keliru semua, Bapak Ibu ya. Makanya Allah menyampaikan jawaban, Subhanahu, Maha Suci Allah. Di surah An-Nisa Allah menyampaikan, Subhanahu ayyakuna lahu walad walam yakul lahu sohibah. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah punya anak. Wong Allah tidak butuh istri. Dulu ketika kita kaji tafsir surah Al-Ikhlas, Bapak Ibu, surah ini kan Allah turunkan untuk menjawab pertanyaan orang-orang jahiliyah ketika mereka menanyakan kepada Rasul tentang nasabnya Allah. Jadi mereka tanya, kan Rasulullah menyuruh mereka nih untuk menyembah Allah, maka orang jahiliyah kan tanya, nasabnya Allah siapa? Malah tanya nasabnya ya Pak. Oleh Allah diturunkan satu surah namanya Al-Ikhlas, surah yang namanya tidak diambil dari bunyi kalimat yang ada di dalam surahnya. Ikhlas itu artinya murni, memurnikan penyembahan, memurnikan pengakuan bahwa Tuhan itu ya hanya Allah. Maka Allah SWT kemudian menyebutkan siapa Allah. Satu-satunya surah yang paling rinci menerangkan siapa Allah adalah Al-Ikhlas. Allah menyampaikan siapa Allah. Katakan Rasul, Allah itu Ahad, Esa, tunggal. Semua makhluk itu terdiri dari unsur-unsur penyusun. Hanya Allah yang tunggal. Maka kalau bicara dalam ilmu tentang teologi ketuhanan, Bapak Ibu, di alam semesta itu dikelompokkan hanya ada dua ya. Satu itu Tuhan, yang kedua namanya alam. Satu itu disebut sebagai Al-Khaliq, yang lain disebut Al-Makhluk. Dan Al-Makhluk yang diciptakan itu pasti ada unsur-unsur penyusunnya. Sementara Allah adalah Ahad. Makanya Allah kemudian mengucapkan kalimat Subhanahu, Maha Suci Allah. Kok berani-berani mereka menuduhkan perkara yang tidak mungkin. Di surah Maryam Allah menyampaikan langit hampir pecah ketika ada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Langit ikut marah. Ini Allah menyampaikan pujian kepada dirinya dari apa yang mereka sifatkan. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yang kedua dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas Allah menerangkan siapa dirinya. Allah itu As-Samad. Dalam terjemah bahasa Indonesia diartikan tempat bersandar. As-Samad itu yang dibutuhkan tetapi tidak membutuhkan. Semua makhluk butuh Allah. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah menyebut Allah tiap hari sibuk, Bapak Ibu. Kulla yaumin huwa fi sa'an. Tiap hari Allah sibuk. Meskipun tiap hari Allah sibuk, Allah tidak lelah. Wala ya'uduhu.
Karena Allah Al-Azizu, Maha Perkasa. Buktinya Allah Maha Perkasa, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak butuh ngantuk, Allah tidak butuh tidur. Jadi aslinya tidak ada manusia perkasa, Pak. Karena manusia masih butuh ngantuk, masih butuh tidur. Kalau perkasa nemen orang sing ngantuk perkasa pribadi, yang perkasa itu Allah Al-Aziz ya. Ya, kalau tidak ngantuk ya tidak tidur ya. Makanya kenapa baca ayat kursi itu ketika kita membacanya sambil mentadaburinya itu akan semakin meningkatkan keimanan, karena di dalamnya asma-asma Allah disebut berkali-kali. Ini As-Samad. Tiap hari Allah sibuk, tiap hari Allah menjagani langit dan bumi, mengatur keduanya ya. Kemudian yang ketiga, Allah menyampaikan terkait siapa Allah itu, lam yalid wa lam yulad. Di tafsir Al-Quran surah Ali Imran pada ayat yang ke-60, Bapak Ibu. Ayat ini karena Allah turunkan ketika Rasulullah SAW kedatangan para pendeta dari Najran. Mereka datang untuk mendebat Rasul tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Mereka bertanya tentang Al-Masih, maka oleh Rasulullah diberikan jawaban sesuai dengan yang Allah sampaikan. Di Al-Maidah ayatnya ya. Kata Allah, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Al-Masih Isa bin Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah seorang rasul, tidak lebih tidak kurang. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya, ibunya siddiqah, wanita yang jujur. Dan yang keren kalimat berikutnya, kana yakulani ta'am, keduanya makan, berarti keduanya bukan Tuhan. Mereka tidak percaya. Maka oleh Allah kemudian disampaikan, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Jadi sudah, kalau tidak mau yuk kita panggil anak-anak kita, wa nisa'ana wa nisa'akum wa angkusana wa angkusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi alal kadhibin. Udah kita mubahalah aja. Mereka pulang, ketemu dengan pemimpin rahibnya. Kata pemimpinnya, jangan datang ke sana lagi. Kalian tahu dia seorang nabi. Kalau kalian mubahalah, kalian celaka bersama anak keluarga kalian. Pertanyaannya, kalau tahu itu nabi, kenapa tidak beriman? Apa jawabannya Bapak Ibu? Faktornya kembali dua hal, kedengkian dan kesombongan. Itu penghalang masuknya hidayah adalah kedengkian. Maksudnya hidayah terhalang oleh kesombongan. Mereka tahu itu. Nah, kemudian Allah menerangkan siapa Allah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ketika para pendeta ini berdebat dengan Rasul, Rasul mengajukan pertanyaan, bagaimana pendapat kalian hubungan anak dengan ayah? Apakah ada kemiripannya? Mereka bilang, iya, ayah dan anak pasti ada kemiripannya. Rasul bertanya, apa kemiripan Al-Masih dengan Allah? Bukankah Allah maha hidup, kenapa dia mati? Bukankah Allah memberi makan, tidak butuh makan, tapi Al-Masih makan? Jadi kemiripannya di mana? Rasulullah itu cerdas, Bapak ya. Semua Rasul itu oleh Allah diberikan anugerah fatonah, kecerdasan, ditambah dengan al-ijaz, mukjizat. Tapi ya kembali,
Orang kalau hatinya sudah tertutup, mau ditampakkan kebenaran seterang apapun, mau ini apa? Sihir. Kita sudah kaji ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah kan. Kurang apa coba Nabi Musa? Tangan keluar cahaya, tongkat jadi ular, doanya makbul, paceklik didoakan subur lagi, air berubah darah didoakan normal lagi, diserbu serangga doakan serangganya ubah, diserbu katak didoakan. Memang Pak, betul kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hati sudah keras, lebih keras daripada batu, karena besi bisa dilelehkan, baja bisa dilelehkan, batu digodok kayak apa tetap batu. Orang mungkin batu digodok tadi. Iya, makanya dasar kepala batu gitu ya. Hati seperti batu, kepala seperti batu ya. Kita belum pernah mendengar dasar kepala besi, kan tidak ada ya, adanya kepala batu keras. Nah ini oleh Allah SWT diingatkan. Kemudian secara akal Bapak Ibu, kita manusia butuh anak. Kenapa? Kita akan mengalami fase tua. Kalau kita nanti tua, kita punya harapan anak-anak kita membantu kita, ngopeni kita. Atau kalau kita punya harta, kita punya harapan anak-anak nanti ngopeni harta kita. Karena kita akan mengalami tua dan kita akan mengalami meninggal dunia. Kita butuh pewaris. Apalagi kalau raja kan, raja kok belum dikaruniai anak, pasti bingung. Sehingga dia akan berupaya agar dikaruniai anak. Sementara Allah menyebutkan, kata Allah, ballahu ma fis samawati wal ard. Malahan kata Allah, lahu milik Allah ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Nah ngapain punya anak? Wong langit bumi itu milik Allah. Semuanya milik Allah. Kullun, semuanya lahu kepada Allah, qanituna, qanitun, kunut, tunduk taat. Kita manusia, jasad kita itu tunduk kepada Allah Bapak Ibu. Yang diberi kebebasan oleh Allah hanya jiwa kita. Makanya oleh Allah diberikan pilihan. Tapi jasad kita itu tunduk kepada Allah. Orang mendel Bapak Ibu, kalau kita siang hari keluar dari ruangan melihat ke langit, mesti mripate kriep-kriep. Ora wong gagah, ora gagah, deleng nasrene mesti mripate kriep-kriep. Itu karena tubuh kita tunduk dengan hukum Allah. Tidak makan dan minum, ora wong gagah, ora gagah mesti ngelih. Yang paling kentara, paling kelihatan, rambut itu tunduk dengan Allah. Nanti pulang ambil ijazah SMA, delengi rambutnya putih apa ora. Rambutnya masih putih. Nah, sekarang rambutnya masih putih, masih hitam. Sekarang rambutnya putih. Ini tunduk dengan sunnatullah. Karena kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Waktu dulu SMP melayune banter orang megap-megap, saya melaku megap-megap. Karena apa? Kita tunduk dengan sunnatullah. Ada penyakit yang tidak ada obatnya kata Rasulullah, tua dan mati. Namanya penyakit degeneratif, penurunan fungsi-fungsi organ tubuh, itu tunduk dengan Allah. Jadi kalau habis ngaji begini terus bangun, ya Allah, sikil semutnya pirang-pirang nih ya. Semutan maksudnya. Ya orang sangeluh. Kenapa? Waktu SMP orang pernah kayak gue Pak. Waktu SMP kan jenggelek ya Melayu kan gitu. Kalau sekarang jalannya melambat ya, dulu udah pernah jalan cepat kan.
Sunatullahnya begitu. Jadi Allah membuktikan firman-Nya. Karena apa? Al-Quran itu firman Allah, alam semesta itu af'alnya Allah. Antara perbuatannya Allah dengan firman-Nya Allah itu match, sesuai. Iya. Ada yang barang tua Pak, nyong rada budek ya orang apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tadi yang ada yang lendengi kan orang jengkel, ya Pak. Hikmahnya aja diambil. Waktu muda ndak, iya barang tua kayak orang terbudak. Ya ndak apa-apa, sunatullahnya begitu. Mau apa? Kan ndak ada obat yang memang tua itu, ya Pak, Bapak Ibu ya. Iya ya. Kerasa barang tua rada budak, lamur, untuk ya pada Melayu, siji-siji, kemudian kak butuh kabeh. Paling saya bilang begini Pak, itu cara Allah menyayangi kita. Kalau sudah tua dibuat bergas, untungnya komplit, enggak ongkrongan baik. Ya, ongkrongan baik, perangsane sih hebat baik. Tapi karena dibuat ngetoprok, akhirnya kan lari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahwa kelari ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ya, ini bagian cara Allah menolong kita. Dinikmati kan begitu ya. Yang penting kata Rasulullah, khairun nas man tola umruhu wa khasuna amaluhu. Sebaik-baik orang yang dipanjangkan usianya dan baik amalnya. Itu pesannya Rasul kan begitu. Jangan jadi wasarun nas, seburuk-buruk manusia. Ya, seburuk-buruk manusia dipanjangkan umurnya, buruk amalnya, dosanya kakek kan. Ini fisik kita oleh Allah dibuat konitun, tunduk. Yang diberi kebiasaan adalah jiwanya. Makanya kata Allah, faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Itu kan pilihan jiwa. Jiwa yang memilih, yang menanggung akibatnya siapa Bapak? Semua, termasuk jasad kita nanti menanggung akibatnya kalau jiwanya cenderung kepada perkara yang buruk. Dan oleh Allah kita diberi dua potensi, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi jiwa untuk jadi pendosa dan potensi jiwa untuk menjadi pentakwa. Mana yang mau kita pilih? Maka Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang mengirimkan Nabi, mengirimkan Rasul, mengirimkan wahyu. Karena kita hidup di era Rasulullah, Allah kirimkan Nabi Muhammad, Allah kirimkan Al-Quran, agar Al-Quran itu dijadikan sebagai penunduk jiwa yang potensi untuk berdosa dan memaksimalkan jiwa potensi untuk bertakwa. Maka harapannya yang Allah sampaikan di Al-Anfal ayat 2 ya Bapak ya. Setiap Quran dibacakan kita pulang imannya naik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, imannya naik. Jadi saya teringat ketika sekolah dulu, hari yang paling saya nantikan adalah hari Sabtu. Karena hari Sabtu ada pelajaran PAI Pak ya, guru kami Pak Ustadz Subaryono, mudah-mudahan Allah merahmati beliau ya. Beliau udah seto ya. Senang kalau beliau menyampaikan, kan di SMA hanya 2 jam ya pendidikan agamanya. Karena dulu dari sanawiyah kan pelaksana agama kabeh Pak. Begitu ke SMA kan hanya 2 jam. Maka kalau Sabtu senang tak tunggu-tunggu. Beliau menyampaikan hari Ahadnya pulang, hari Sabtu pulang itu perasaannya, semangatnya berlipat-lipat. Ahad, Senin, Selasa ini mulai turun. Nah, pas Jumatan dihutbahi semangat lagi. Harapannya begitu. Jadi jangan sampai sudah ngaji, sudah dibacakan ayat Quran, tetapi semangat keimanannya tidak naik. Maka perlu dipertanyakan apa yang salah. Wis dicas kok orang naik. Kising salah cesane apa HP ini? HP ini apa jasanya, apa listriknya orang muruk ini, apa kabelnya kan gitu ya. Wis ngaji setiap Rebo kok semangatnya tidak naik-naik, ada yang salah ini, apa yang salah? Lah setelah muhasabah diri, oh ya ketemu ya, aku ya semangat Pak, pas kerungu pas balik ndak hilang.
Berarti aja balik sampai Rebo ngarep nih ini Pak. Iya kan gitu ya Pak. Satu lagi 117 ya. Badi'us samawati wal ard, ciptaan Allah apa? Langit, wal ardi dan bumi. Di Al-Quran surah An-Nazi'at yang sudah kita kaji tafsirnya, ketika Allah menceritakan tentang pembangkangan Fir'aun, didakwai malah ngaku Tuhan, Allah kan ngajukan pertanyaan ini Pak, A'antum asaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah kamu merasa menciptakanmu jauh lebih susah daripada menciptakan langit, kata Allah. Kalau langit yang bihori amadin, tanpa tiang-tiang penyangga saja Allah mampu menciptakannya. Bahkan di surah Tabarok kan kita ditantang ini, summarji'il basara karrataini yang qulib ilaikal basaru khasi'an. Kalau kamu tidak percaya, wis pendelengi langit, pasti pandanganmu akan kembali kepadamu. Amati, ada ndak retakan-retakannya? Ndak ada. Jadi jangan menyangka menciptakan manusia itu susah, lebih gampang daripada menciptakan langit. Langit yang begitu luas saja Allah mampu. Langit itu makhluk Allah terbesar yang bisa kita saksikan. Kalau arsy kan tidak bisa kita saksikan ya, langit bisa kita saksikan. Begitu langit diciptakan oleh Allah, Allah panggil, summastawa ila sama'i wa hiya dukhanun faqala laha awil ardi tiya ta'an aw karhan qalata ataina ta'iin. Setelah langit diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah, Allah panggil nih, datanglah kepadaku, kata Allah, dengan terpaksa atau dengan sukarela. Keduanya datang dengan mengatakan ta'iin, kami datang dengan penuh kerelaan ya Allah. Allah menunjukkan ini loh, makhluk Allah yang paling perkasa saja itu taat kepada Allah. Sedangkan kita yang oleh Allah disifati dha'ifa, innal insana khuliqa dha'ifa, itu kadang-kadang cerengkeng. Oleh Allah disifati dha'ifa, doluma, jahula, kan sifat-sifat negatif, tapi cerengkeng. Padahal kita itu tidak bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Satu piring nasi yang akan kita makan Bapak Ibu melibatkan banyak orang. Sing nandur ning sawah, ya, sing macul, sing gawa ning rismil, sing gawe dangdang, wah angel ngitunge pirang-pirang. Tapi alhamdulillah mung ari antub, anggere antub orang ngomong alhamdulillah. Angger alhamdulillah, anggere orang alhamdulillah. Ngeluh namun oleh Allah diberikan rezeki, pasti beri rezeki, suruh nyembah Allah, nyembahnya yang lain. Ya memang dasar ya, duluman jahula. Jadi kalau ingat begitu, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, dan apabila qada telah memutuskan amron suatu perkara, fa innama, maka sesungguhnya yaqulu, Allah akan berfirman, lahu, kepada perkara itu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah semuanya ciptaan Allah. Maka ayat-ayat ini Bapak Ibu saya mengingatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi kita. Kalau kita membantu orang lain, orangnya tidak berterima kasih saja, kita kadang dongkol padahal membantu. Contoh ya, kita lagi naik motor nih, ketemu teman bonceng. Kalau kita boncengkan orang lain, itu kan ya tidak mempengaruhi tetesan bensin. Wong kita ya tetap satu arah kan begitu ya Pak. Tapi begitu orangnya turun keloyong, kayak rada sesek dadane. Gila. Orang matur nuwun babar blas kaya. Wis samono orang ngenjot Bapak Ibu. Ya kan? Lah Allah ngasih kita nikmat sejak lahir sampai hari ini.
Terus Allahnya manggil, hayya 'alas shalah, kemene pada salat. Meneng bae. Kira-kira orang tahu diri apa tahu apa ya Bapak ya? Iya. Dia sendiri saja tidak diterima kasih jengkel, tapi dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Maka kata Luqman kepada putranya kan, wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bisa bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia berterima kasih kepada dirinya sendiri kan gitu. Karena nanti dia akan mendapatkannya. Maka ayat-ayat ini Bapak Ibu jadikan sebagai pembangun kesadaran dalam jiwa kita bahwa kita itu hidup sampai dengan hari ini atas rahmat dan pertolongan Allah. Artinya kalau kita tidak loyal al-wala kepada Allah, kita menjadi makhluk yang tidak tahu diri, makhluk yang tidak pandai berterima kasih, makhluk yang tidak tahu balas budi. Kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal kan, wahai Mu'ad, apa hak Allah atas manusia? Disembah dan tidak disekutukannya. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Itu simpulannya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Monggo Abah Muhammad.